Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Sharon Rizkia Gagola, mahasiswa Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Cakrawala. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang penerapan diferensial dalam matematika ekonomi bisnis. Sebelumnya kan aku membahas tentang probabilitas. Nah, kali ini aku akan membahas tentang diferensial. Sebenarnya diferensial itu apa sih? Diferensial dalam matematika bisnis digunakan untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam ekonomi, kayak perubahan biaya, pendapatan, atau keuntungan. Dengan diferensial ini, kita dapat menghitung tingkat laju perubahan suatu variabel ke variabel lain. Jadi maksudnya tuh kayak menghitung perubahan kecil dalam suatu hal, misalnya gimana biaya atau pendapatan berubah jika jumlah produksinya juga berubah. Oke, lanjut. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Nah, apa sih elastisitas permintaan ini? Yaitu suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya yaitu, nah ini kan ada lambang yang kayak N gitu kan. Nah, yang kayak N itu tuh disebutnya bukan M, tapi lebih ke elastisitasnya. Jadi elastisitas sama dengan dQ per dP kali P per Q. Yang dimana keterangannya elastisitas kurang dari 1 berarti namanya inelastis. Sedangkan kalau sama dengan 1 berarti elastis uniter. Sedangkan kalau lebih dari 1 yaitu elastis. Sudah dipastikan berarti dia elastis. Lanjut. Nah, ini contoh soal yang terbilang cukup simple aku bikinnya, yaitu fungsi pemerintahan akan suatu barang ditujukan oleh persamaan QD sama dengan 25 min 3P. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar, yang dimana harga pasarnya P sama dengan 5. Jadi, ini cara penyelesaiannya yaitu QD sama dengan 25 kurang 3P. Nah, jadi Q aksen D sama dengan DQ per DP. Nah, sama dengan min 6P. Yang dimana elastisitasnya yaitu DQ per DP kali P per Q. Jadi, penjabarannya yaitu min 6P kali P per 25 min 3P. Nah, jadi jika harga barang naik sebesar 1%, maka permintaan akan turun sebanyak 3%. Lanjut. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Yang sebelumnya itu kan permintaan, nah sekarang penawaran. Kurang lebih hampir mirip, yaitu elastisitas penawaran, suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Nah, jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya yaitu ya kayak seperti yang sudah saya jabarkan ini rumusnya, yaitu elastisitas sama dengan DQ per DP kali P per Q. Yang dimana elastisitas kurang dari 1 yaitu inelastis, sedangkan sama dengan 1 yaitu elastis uniter. Nah, kalau lebih dari 1 ya berarti dia elastis. Lanjut. Biaya marginal. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang biaya marginal. Apa sih biaya marginal itu? Yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Nah, jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, di mana C adalah biaya total. Nah, Q ini melambangkan jumlah produknya. Maka penjabarannya seperti ini. MC. Nah, MC itu apa sih? Nah, MC itu kepanjangan dari marginal cost. Jadi, MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Nah, ini kurang lebih rumusnya seperti ini. Ini contoh soal yang agak mudah lagi dan simpel aku taruhnya, yaitu biaya totalnya C sama dengan FQ sama dengan Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 tambah 4Q tambah 4.
Nah, sedangkan biaya marginalnya itu MC yang dimana marginal cost sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Sama dengan lagi 3Q pangkat 2 min 6Q tambah 4. Jadi hasilnya seperti ini. Lanjut. Nah, aku akan menjelaskan tentang analisis keuntungan. Tingkat produksi yang diberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat diselidiki dengan pendekatan diferensial. Nilai ekstrim atau nilai optimum V, jadi dibacanya V, dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Masih dengan analisis keuntungan, ini rumusnya yang mana V sama dengan R min C. Yang dimana R itu adalah revenue, sedangkan C ini cost. Jadi V sama dengan revenue min cost. Jadi RQ min CQ sama dengan FQ. Yang dimana V optimum jika V aksen, F aksen, Q sama dengan dV per dQ sama dengan 0. Karena kenapa? V sama dengan R min C ini, maka V aksen sama dengan R aksen min C aksen sama dengan MR min MC. Jadi berarti pada V optimum, V aksen sama dengan 0. MR min MC sama dengan 0. Nah, jadinya MR sama dengan MC, yang dimana MR ini yaitu marginal revenue, MC yaitu marginal cost. Nah, oke. Segitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.